Bapak Ibu, agenda RDPU hari ini adalah penyampaian aspirasi tentang 1. Wacana peralihan ASN PPK guru dan tenaga kependidikan ke PNS. Yang kedua, perlindungan hukum guru kepada honorer, khususnya guru dan tenaga kependidikan. Apakah disetujui Bapak Ibu? Setuju. Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan selalu kami sampaikan dan kita sadari sepenuhnya memiliki posisi penting dan sangat strategis di dalam rangka menyiapkan Indonesia emas ataupun menyiapkan anak-anak kita, pemilik masa depan bangsa ini agar Indonesia menjadi Indonesia Raya. Sesuai dengan amanat konstitusi kita juga harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kita memahami mengenai guru dan tenaga kependidikan sampai saat ini masih menyisakan persoalan, apalagi atau terkhusus mengenai GTK honorer. Dan juga persoalan-persoalan lain yang nanti mungkin Bapak Ibu sampaikan, termasuk bagaimana P3K yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu, tetapi mungkin atau masih belum mendapatkan ruang, atau masih 0 jam pelajaran. Masih juga ada beberapa yang guru tidak tetap yang kemarin sudah masuk menjadi tes di P3K tapi belum lolos, masih ada sebagian kecil yang itu tetap juga menjadi perhatian kita. Dan Ikatan Pendidik Nusantara IPN yang dalam hal ini ditandatangani oleh Ibu Hasna SPD, berikut Bapak Stefanus SPD, melalui suratnya nomor 011/IPN/5/2025 telah mengajukan permohonan untuk RDPU. Maka kami undang hari ini untuk menanggapi surat dari IPN. Berikut dari PGRI juga kami undang karena terkait dengan soal tenaga pendidik dan kependidikan. Meski secara terbuka harus saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu, kami baru memahami dan mungkin harus bisa kita jembatani karena ada surat yang masuk atas nama PGRI, tetapi sebenarnya lebih komplitnya LKBH PGRI yang juga menyampaikan tentang honorer dan P3K. Surat yang masuk kepada kami, jadi kami harus terbuka kepada Bapak Ibu. Tentu dengan harapan, tapi yang kami undangkan Bapak Ibu untuk hadir. Tentu dengan harapan, karena Bapak Ibu ini menjadi tiang melukis anak-anak kita, menjadi wajah masa depannya bangsa Indonesia. Tentu dengan harapan persoalan-persoalan yang ada di dalam internal bisa sesegera mungkin diselesaikan. Ya, kalau sudah selesai alhamdulillah. Tapi kalau melihat yang terjadi sepertinya ada yang belum tuh mungkin sebagian terselesaikan. Bapak Ibu, beberapa hal sedang diupayakan oleh Komisi 10 dan ada yang sudah kemudian menjadi sebuah keputusan bersama. Dan saat ini kami sedang melakukan pembahasan anggaran untuk tahun 2026. Ada berkait dengan revitalisasi gedung-gedung sekolah, ada terkait bagaimana dengan kesejahteraan guru, kemudian juga kami berbicara tentang Undang-Undang Sisdiknas, kemudian kami juga berbicara mengenai keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan. Ini menjadi hal yang mendasar yang kemudian kita akan melihat itu sebagai hal yang harus kami tindak lanjuti pada tahun anggaran 2026. Untuk efektivitas waktu kami persilahkan IPN dan PGRI untuk menyampaikan paparannya, dan yang untuk pertama kami persilahkan dari Ikatan Pendidik Nusantara untuk menyampaikan aspirasinya.
Dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya dengan kedatangan kami ini minta tolong yang anggota DPR yang di dapil-dapil itu coba lihat di daerah-daerahnya itu banyak persoalan guru, banyak masalah guru yang bisa diselesaikan, bawa ke Komisi 10, akhirnya Komisi 10 pada paham, oh begini guru di lapangan. Itu izin Ketua sebentar, mau tanya langsung. Ibu, ya, kalau impasing itu mereka yang daftar impasing bayar gak? kadang ada yang kayak Terbuka gitu aja, lah. terbuka aja. Nah ini Bu yang harus ketahui Bu, ini kejahatannya ini Bu. Dan Iya. mafianya di sini Bu. Kadang impasing itu Pak adalah guru-guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidikan, ya kan? Nah mereka ini bingung juga, apakah mereka nak dilanjut atau bagaimana? Tidak ada kepastian. Kalau bayarnya kemana? Ya disitulah. Karena selalu ada pemberkasan Pak. Kalau ada kata pemberkasan berarti adalah sesuatu itu. Itu sementara. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Mahadi. Pendahuluan latar belakang kenapa kami mengajukan wacana peralihan ASN guru P3K dan tenaga kependidikan ke PNS. Pertama, tidak adanya payung hukum dan kepastian hukum untuk mendapatkan hak setelah pensiun. Saat ini kami tidak adanya Pak dasar hukum tentang setelah pensiun. Selepas itu, setelah kami tua renta nanti setelah 60 tahun atau lebih, BPJS kami akan terputus. Jadi secara otomatis kami sudah tua renta, tidak kuat bekerja, satu, tidak ada pesangon, mungkin wacana-wacana pesangon, tapi undang-undangnya kan belum begitu jelas juknis atau PP turunannya. Yang kedua, tidak adanya jenjang karir, sedangkan banyak guru sudah S2, S3. Kami mentok Bapak Ibu S1 itu di golongan 9. Jadi tidak akan naik lagi ke golongan 10, 11, 12 seperti PNS. PNS mereka bisa naik setiap tahunnya melalui uji kompetensi. Sedangkan kami mentok Bapak Ibu. Ketiga, keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Jadi kami Bapak Ibu di sekolah itu ada tiga golongan. Golongan pertama itu anak kandung kami bilang PNS, golongan kedua P3K, golongan ketiga non ASN. Jadi kalau seandainya pengembangan kompetensi biasanya tetap pimpinan kami memerintahkan untuk PNS dulu, prioritas ketimbang kami. Itu. Ketiga, dampak terhadap kualitas pendidikan dan generasi emas 2024. Gimana Bapak Ibu? Kami mau tenang, sedangkan kami tak tahu kontrak kami ini disambung ataupun tidak. Jadi berilah kami ketenangan Bapak Ibu, Dewan kami yang terhormat, salah satunya ke PNS. 5, timbulnya kekhawatiran bagi guru P3K dalam hal kontrak. Kami tidak tahu nih Bapak Ibu, nanti kalau kontrak saya ini kemungkinan di 2027. Mungkin penjelasannya nanti selanjutnya. 6, terakhir kami meminta pemerintah harus menyelesaikan semua persoalan tentang guru dan tenaga kependidikan baik honorer dan sudah ASN P3K. Mungkin itu latar belakang. Lanjut selanjutnya, slide-nya. Baik, mungkin perbandingan Bapak Ibu, kenapa wacana ini timbul? Salah satunya ini, untuk status PNS tetap, P3K masih kontrak, maksimal 5 tahun. Jadi masih ada bahasa kontraknya di belakang. Masih ada dengan perpanjangan kerja. Jenjang karir ada, kami tidak ada. Pensiun ada, kami belum jelas, belum tidak ada juga. Karena sudah banyak teman-teman kami di tahap 1 yang 2019 K2 kemarin sudah pensiun, tidak ada dapat apa-apa. Mutasi PNS bisa, kami tidak ada.
dikembalikan ke kebijakan daerah ke masing-masing dan tidak ada dasar hukum yang jelas. Yang keempat, pengangkatan jabatan PNS bisa jadi pejabat struktural, sedangkan kami terbatas pada fungsional. Jadi pengembangan karir kami hanya setakat sekarang hanya bisa jadi kepala sekolah, sedangkan PNS bisa jadi kepala dinas, jadi kabid kalau di daerah. Jadi agak sedikit jauh. Mungkin lanjut lagi slide-nya. Masalah yang dihadapi P3K khusus untuk guru dan tenaga kependidikan. 1. Tidak mendapat jaminan pensiun yang telah saya jelaskan tadi. Teman-teman yang sudah pensiun di tahun 2023, 2024, bahkan 2025 tidak ada dapat apa-apa setelah pensiun. Dan BPJS kesehatan mereka terputus otomatis dari pemerintah daerah. Yang kedua, tidak adanya kepastian kelanjutan kontrak. Ini Bapak Ibu, mungkin di sini tidak ada juknis atau aturan dasar tentang perpanjangan kontrak kami, apakah bisa disambung secara otomatis atau gimana? Itu yang kami pertanyakan. Yang ketiga, terkesannya ada diskriminasi padahal tugas dan tanggung jawab serupa dengan PNS. Kami di Undang-Undang ASN, PNS dan P3K adalah ASN, tapi masih ada diskriminasi perbandingan kesenjangan tentang antara P3K dan PNS. Terakhir, kontradiksi dengan semangat pemerataan pendidikan nasional. Jadi itu yang terakhir. Baik, selanjutnya. Masih panjang, Bapak. Ketidakstabilan status kepegawaian. Stagnasi jabatan, ketidakselarasan tujuan, kesejahteraan finansial yang tidak stabil, kurangnya pengakuan dan penghargaan, kesulitan untuk mutasi, tidak meratanya sistem kontrak yang bervariasi. Jadi ini yang terakhir Bapak Ibu. Lanjut lagi, kesenjangan antara P3K dan PNS, tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Tidak adanya jaminan pensiun sosial dan setara, motivasi kerja yang rentan menurun, ketidakjelasan rekrutan P3K secara nasional, tata kelola kepegawaian tidak sama di setiap wilayah dan daerah. Lanjut. Sistem pembayaran gaji P3K dengan PNS berbeda. Kalau PNS mungkin mereka menggunakan dana DAK, sedangkan kami menggunakan dana DAU dari kabupaten kota. Jadi pemutusan yang kedua, pemutusan kontrak berimbas pada terjadinya pengangguran. Kalau seandainya ini terjadi, pemutusan kontrak ini saya rasa bisa terjadi seperti Donggala, apakah bisa disambung lagi tahun ini dan tahun depan atau tidak? Tupoksi P3K adalah meninjau secara berkelanjutan, berkesinambungan. Itu tentang pengabdian Bapak Ibu Bu. Jadi kalau seandainya bicara tentang guru dan tenaga kependidikan, mereka tentang pengabdian. Baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini poin yang intinya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pada pasal 21 Ayat 8 tentang hak ASN, yaitu pengembangan diri sebagai yang dimaksud 1, pengembangan talenta dan karir atau pengembangan kompetensi. Mungkin di sini kalau untuk PNS mereka itu melalui uji kom mereka naik pangkat. Kalau kami meminta melalui ini peralihan P3K menjadi PNS, Bapak Ibu. Baik, lanjut. Di PNS dan P3K sebagai dasar peraturan Menteri Pendidikan Menengah tentang peralihan ASN guru dan kependidikan dari P3K ke PNS tanpa tes dan batas usia seperti yang sudah didapatkan dosen dan tenaga universitas paling lambat diterbitkan bulan Juli 2025. Mungkin ini sudah viral juga tentang diskresi keputusan Presiden peralihan dosen P3K menjadi PNS. Baik, terima kasih undangannya untuk menyampaikan terkait dengan peralihan ASN P3K guru dan tenaga kependidikan serta perlindungan hukum guru
dan tenaga kependidikan honorer. Terima kasih Ibu. Kami menyampaikan penghargaan ini didorong oleh kesadaran penuh bahwa memperjuangkan kesejahteraan, profesionalitas, dan perlindungan guru adalah emang elan perjuangan kami yang telah kami sepakati sejak kami didirikan. Jadi kami ingin bahwa P3K menjadi ASN itu adalah mimpi yang telah kami tuliskan dalam berbagai kesempatan. Jadi bahwa mereka menjadi ASN, menjadi PNS adalah mimpi. Penyelesaian honorer itu ada juga mimpi kami. Jadi harus disesuaikan dengan analisis kebutuhan ya Bu ya, analisis kebutuhan per jenjang, per mata pelajaran, seperti itu Bu. Jadi dan kami juga ingin ada regulasi yang mengatakan bahwa Indonesia bukan tidak peduli kepada persoalan guru, bukan. Tetapi bagaimana sungguh-sungguh persoalan ini diselesaikan dengan komitmen dan komitmen semua pihak dan kesungguhan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu juga Bu, kami sampaikan bahwa di sini nanti akan berbicara secara mendalam tentang upaya kami agar para guru honorer P3K itu masuk dalam PNS. Kemudian juga kami membicarakan tentang perlindungan guru. Kami kebetulan juga berdiskusi dengan Kemendikbud, sekarang namanya Kemendasmen. Masih lupa terus Bu, Mbak Hesti masih lupa terus. Kemendasmen Bu dengan sangat serius. Apabila RUU Sisdiknas itu hanya 3 hal, sementara kami melihat banyak sekali keterkaitan dengan undang-undang otonomi daerah yang sedang dibicarakan dan lain sebagainya, maka kami melihat draft-draft awal itu perlindungan guru itu makin jauh Bu. Sedangkan kami pada kenyataannya dihadap-hadapkan pada situasi di mana perlindungan guru itu kriminalisasi guru honorer, tenaga kependidikan itu luar biasa. Karena itu kami tetap berharap adalah spesialis kami tentang undang-undang perlindungan guru. Tentu kami sangat menghormati bahwa saat ini fokus kita kepada RUU Sisdiknas. Jadi kami tidak menolak sama sekali RUU Sisdiknas itu Bu, tetapi kami bermohon dengan amat sangat agar TPG 1 kali gaji pokok dan guru di daerah terpencil itu masuk dalam norma hukum dan masuk dalam batang tubuh. Itu Bu. Karena tahun 2005 aja bisa, kenapa enggak sekarang gitu. Dan yang kami harapkan juga bahwa anggaran pendidikan tidak mengalir jauh ke kemana-mana ke 21 KL dan kepada kedinasan. Jadi kami ingin fokus pada kemajuan pendidikan, penyelesaian PNS, honorer dan lain sebagainya. Itu Bu yang selalu kami pikirkan siang malam Bu ya. Kami komunikasi dan kami menyatakan dalam kesempatan forum yang sangat terhormat ini bahwa dialog adalah cara yang kami tempuh untuk penyelesaian berbagai persoalan guru, honorer dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terima kasih.